pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinkan Mahardika, NPM 2015310075 dari Fakultas Sains Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi singkat yang berjudul tentang manajemen pengendalian usaha yang bertepatan mata kuliah saya yaitu manajemen pengendalian usaha dengan Bapak dosen pengampu saya bernama Bapak Khalilul Kholik SE SH MH CMB. Baik, izinkan saya share sebuah materi. Baik, saya melanjutkan materi saya. Di sini manajemen pengendalian usaha. Di sini saya menjelaskan tentang merintis usaha baru dan model pengembangannya. Pengertian bisnis usaha. Di sini saya menjelaskan pengertian dari bisnis usaha menurut Harkness dan Kapoor adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasikan untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Peggy Lambing, 43 responden wirausaha memenuhi usaha atau mendapatkan ide untuk berbisnis dari pengalaman yang diperoleh ketika bekerja di beberapa perusahaan. 11% responden melalui usaha untuk memenuhi peluang pasar, sedangkan 46% melalui usaha dikarenakan hobi. Pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Di sini menjelaskan tentang perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis yang berisi tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu aspek sumber dana, aspek rencana dan penggunaan dana, aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Ditinjau dari asalnya, sumber dana perusahaan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu dana yang berasal dari perusahaan disebut pembelanjaan eksternal, dan dana yang berasal dari luar perusahaan disebut pembelanjaan eksternal. Lanjut, kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Kompetensi inti kewirausahaan tidak dapat disangka lagi bahwa kesinambungan hidup perusahaan sangat bergantung pada ketahanan wirausaha dalam meraih keunggulan bersaing melalui strategi yang dimilikinya. Strategi bersaing dalam wirausaha. Dalam manajemen strategi yang baru, Mansberry mengatakan 5P yang artinya strategi, yaitu perencanaan, pola, posisi, dan perspektif, dan permainan atau taktik. Lanjut, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian organisasi adalah organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam bentuk apapun akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi
untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan sendiri. Dengan bekerja sama individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tidak akan tercapai. Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan serta dapat menjadi sumber karir yang penting. Pengertian manajemen yaitu sebuah bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membentuk manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik ada 3 alasan utama dibutuhkan manajemen dalam organisasi, yaitu lanjut. Yang pertama, mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang bersaling tentangan. Manajemen menyimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik, karyawan, konsumen, dan pemasok lainnya. Mencapai efisien dan efektivitas. Efisien dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Arti organisasi profit yaitu suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan laba. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Organisasi profit merupakan suatu kesatuan usaha yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Tujuan organisasi profit yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besar demi kepentingan suatu golongan, biasanya untuk memperkaya diri. Namun ada pula perusahaan-perusahaan yang memiliki tujuan mencapai keuntungan sekaligus melayani publik. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem adalah suatu sistem sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau pemerintah baik yang berskala kecil maupun besar. Pengertian pengendalian. Di sini proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hasnan dan Mowen, pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikasi dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pengertian manajemen yang lain adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang bekerja sama. Pengertian sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses dan struktur yang tertara secara sistematik yang digunakan manajemen dalam pengendalian manajemen. Perilaku dalam organisasi. Pengertian perilaku dalam organisasi menurut para ahli Timothy Geithner menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki
dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Menurut Toha, menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi maupun kelompok tertentu. Menurut Khairul Umam adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut, demikian perbaikan efektivitas suatu organisasi. Manfaat perilaku organisasi yaitu yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Lanjut, pusat laba atau berbisnis sebagai pusat laba dan mengukur profitabilitas. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Manfaat dan kelemahan dari pusat laba terbagi 3, yaitu kualitas keputusan dapat meningkatkan karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dapat dengan keputusannya. Yang kedua, kecepatan dari pengembalian keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengendalian keputusan harian sehingga dapat berkontraksi pada hal-hal yang lebih luas. Unit berbisnis berbagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba dikarenakan nama manajer yang bertanggung jawab dari unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Meskipun demikian, wewenang seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara yang sebaliknya dicerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. Dasar pengukuran laba yaitu laba kontribusi, yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya variabel. Laba divisi, yaitu selisih pendapatan dan biaya yang terjadi langsung pada divisi. Kinerja manajer pusat laba berdasarkan ukuran profitabilitas. Terdapat 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi sebuah pusat laba, sama halnya seperti mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk planning, koordinasi, pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan
motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu aktivitas ekonomi. Lanjut. Mengukur dan mengendalikan aktivitas yang dikelola. Struktur analisis. Tujuan pengukur penggunaan aktivitas merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktivitas yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan merupakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja keputusan sebagai usaha aktivitas ekonomi. Mengukur aktivitas yang digunakan. Kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkan untuk mengimbangi perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Persediaan biasanya dicatat pada jumlah akhir periode. Meskipun rata-rata periode lebih baik secara konsep, jika perusahaan menggunakan less in, less on, atau LIFO untuk tinjauan akuntansi keuangan, maka metode penilaian lain biasanya digunakan untuk laporan laba unit usaha karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode yang terjadi inflasi. Piutang. Piutang memasukkan unsur piutang pada harga jual atau pada harga pokok penjualan, merupakan hal yang masih diperdebatkan. Suatu pihak dapat berargumen bahwa investasi real dari suatu unit dalam piutang adalah hanya sebesar harga pokok penjualan dalam bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan atas investasi ini mungkin untuk mencapai EVA versus ROI. Lanjut, tingkat pengendalian atas investasi ROI adalah suatu resiko perbandingan pembilangannya atau numerator adalah laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, sedangkan penyebutannya adalah aktiva yang digunakan. Nilai tambahan ekonomi atau EVA adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan meruangkan beban modal dari laba operasi bersih. Beban modal diperoleh dari perkalian antara jumlah aktiva yang digunakan oleh suatu tingkat tarif. Ada 3, yaitu ROI merupakan pengukuran yang komparatif. Konsep mempengaruhi laporan keuangan antara cermin dari rasio ini. Sekian dari terima kasih hasil presentasi saya. Saya akhiri untuk share materinya. Baik, segitu pula hasil penjelasan materi saya. Jika ada kekurangan dan ada kesalahpahaman antara menyampaikan sebuah materi, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua.